Shalom. Ya boleh sapa kanan kiri saudara, katakan shalom, shalom, shalom. Ya, oke. Baik. Bersyukur hari ini tanggal 31 Mei ya. Hari yang terakhir di bulan Mei, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema yang ingin saya sampaikan yaitu tentang Roh Kudus. Roh Kudus mengubah hidup. Dari hidup yang biasa menjadi hidup yang dipakai Tuhan. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 17 firman Tuhan katakan, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, banyak orang ingin berubah. Hati mau tenang, hidup lebih baik, keluarga dipulihkan, kita mau punya iman yang kuat. Tapi perubahan sejati itu enggak bisa dari usaha manusia. Bagaimana kita bisa berubah? Hanya dengan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup menguatkan, memimpin, memulihkan kita. Dan hari ini kita akan belajar 3 kebenaran di mana Roh Kudus itu mengubahkan hidup saudara. Dan apa yang Roh Kudus ubahkan? Yang pertama yaitu, mari dibaca lebih dahulu dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, yang pertama, apa yang Roh Kudus ubahkan? Yaitu Roh Kudus mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Tadi kita sudah baca kamu akan terima kuasa. Kuasa. Di Bible disebutkan, yaitu di Perjanjian Lama, ada seorang yang bernama Gedeon. Dia menghadapi musuh. Kalau bangsa Israel ini panen, hasil panennya itu direbut sama musuh. Kalau bangsa Israel ini punya ternak, dirampas. Sehingga bangsa Israel ini susah gitu. Ada Gedeon yang hidupnya dalam ketakutan. Dan dia sembunyi di tempat pengirikan. Dia takut sama musuh. Tapi ada satu kata yang dia terima. Hei Gedeon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Dan ketika Roh Tuhan itu menguasai dia, Gedeon ini menjadi satu pribadi yang berbeda, berani. Dan dia bangkit, memimpin dan mengalahkan musuh daripada bangsa Israel. Ada 300 pasukan yang menyertai Gedeon. Namun akhirnya Midian itu dikalahkan. Itu di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru siapa? Ada Petrus. Siapa Petrus? Saat Yesus ditangkap, Petrus takut. Bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Enggak, aku enggak kenal. Menghadapi seorang wanita muda, kamu kan temannya ini. Enggak, aku enggak kenal. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena apa? Takut. Tapi ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Bu Hana, takut atau berani? Takutan. Dulu kalau kecil itu nakal saudara. Masa sih? Iya dia nakal. Jadi suka ditakut-takutin. Ada setan, ada setan. Sehingga saya bertumbuh itu gelap takut. Mau ke toilet takut. Sampai satu hari saya remaja menikah dengan Pak Yusak. Kaget itu suami saya. Ternyata ini anak pendeta. Tapi takut-takut. Nonton film. Hiu makan manusia. Ada darah-darahnya. 1 minggu gak bisa tidur. Rasa-rasanya hiu ini ada di belakang saya gitu. Jadi saya minta dipeluk. Pak peluk pak. Peluk. Tidur tenang baru bisa. Dipeluk terus kan capek. Ya kebetulan dulu masih kurus.
Pastor Yusak masih 60 kilo, Bu Hana masih 43, jadi masih kurus-kurus gitu ya, pelukan gitu ya, aman. Nah saudara, tapi sepanjang malam suruh pelukan kan dia mengeluh, kesel capek, mau dipeluk terus. Ya udah, punggung nempel. Saya ngadap sana, suami ngadap sana, tapi pokoknya nempel. Kalau enggak itu kayaknya di belakang itu ada hiu yang nanti mau makan saya, jadi halu-halu gitu loh saudara. Lucu kan, di brainwash, dikasih pemahaman. Dulu kan umur 15 sudah nyetir mobil gitu. Nah kalau salah jalan ditilang, ngadepin polisi, gemetar saudara, takut sama polisi. Ya perlahan di brainwash otaknya, ngapain takut sama polisi? Kalau salah ya udah kasih aja SIM-mu. Bisa damai enggak? Zaman dulu, sekarang enggak bisa ya damai-damai ya. Ya enggak tahu sih. Nah saudara, jadi hidup saya itu ketakutan. Hana kecil ini, Hana remaja takut, punya anak satu masih takut terus tercuci otak sama Pastor Yusak. Kalau film itu lihat, ini tinta, itu sumbo merah-merah, jadi bukan darah asli. Ya saudara, akhirnya saya dipenuhi Roh Kudus, saya jadi pribadi yang berbeda. Dan hari ini pun saya tidur di rumah nginden, di rumah orang tua saya itu besar dan gelap karena ngirit listrik. Saudara, kalau malam-malam jam 2 klotek. Oh dulu lari, kucing kawin, tikus, terus apa lagi? Klotek. Pikirannya dulu yang jelek-jelek, tapi sekarang enggak. Dulu nyetir. Dulu nyetir kan takut sama polisi, sekarang sudah enggak takut. Bahkan kebablasan keberaninya. Surabaya Malang, jos. Maunya sih nyetir sendiri besok mau pulang. Tapi karena sering dimarahi suami, enggak boleh nyetir sendiri. Kamu enggak salah memang, tapi kalau ditabrak nanti urusan. Oh ya. Istri kan harus tunduk toh. Ya sudah, sekarang enggak boleh nyetir. Nah saudara, bagaimana saya bisa berubah menjadi satu pribadi yang tatak. Baik di rumah Malang, itu kan gelap. Mbak di belakang, saya tidur sendiri, berani. Jadi punya pemahaman sehingga saya enggak jadi pribadi yang takut. Dan saudara harus tahu bahwa orang yang dikuasai ketakutan itu menderita loh. Tertekan, nggak ada damai, nggak ada ketenangan, gentar. Tadi firman Tuhan katakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Kata kuasa dalam bahasa Yunani adalah dunamis, artinya kekuatan dari Tuhan. Mungkin saudara saat ini ada yang sedang takut gagal, takut masa depan, takut masalah. Ekonomi ke depan ini nggak tahu, dolar sudah berapa Pak? Nggak tahu. Ya memang orang desa nggak butuh dolar ya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, engkau adalah anak-anak Bapa di surga. Ada Roh Kudus yang memberikan keberanian. Kalau hari ini hatimu sedang takut, ada Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Yohanes 14 ayat 16 firman Tuhan katakan apa? Aku akan meminta kepada Bapa. Dan ia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, bukan sementara ya, selama-lamanya. 17, yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenal dia. Namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu loh. Di dalam tubuhmu bait Roh Kudus. Terus 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Terus aku akan datang kepadamu. Amin. Saudara, ini firman masukkan dalam roh. Perkatakan, saat engkau alami ketakutan, aku bukan yatim piatu. Tuhan tidak akan tinggalkan aku.
ada quotes yang berkata bahwa keberanian sejati itu lahir ketika Roh Kudus memenuhi hati saudara. Cucu saya yang nomor berapa ya? Yang Aaron itu. Badannya gede. Dia itu kepengin naik sepeda. Tapi gak bisa-bisa. Dan selalu jatuh. 2 tahun lalu saya ke sana, ke Singapura. Terus akhirnya dipegangin sama mamanya. Ayo, coba lagi. Nah, dan akhirnya dia punya keberanian dan bisa naik sepeda. Saudara, kenapa? Bukan karena dia hebat, tapi karena si Aaron ini tahu ada mamanya yang pegang gitu, ada mamanya yang menopang. Bagaimana dengan hidup saudara? Kadang kita itu takut, aduh besok makan apa ya? Besok dapat penghasilan berapa ya? Tapi saya mau katakan, Roh Kudus menyertai saudara. Roh Kudus memimpin setiap saudara. Engkau tidak berjalan sendiri. Apapun tantangan pergumulan, engkau tidak sendiri. Bersama Roh Kudus, engkau sanggup lakukan perkara yang besar. Saudara tidak ditentukan jadi orang-orang yang kalah, yang gagal. Mungkin hari ini ada yang jatuh, enggak apa-apa. Bangkit lagi. Bersama Roh Kudus, engkau sanggup lakukan segala perkara. Amin. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ada satu video di mana seorang dokter ini menyelamatkan seorang bayi yang sudah tidak ada detak jantungnya. Ya, boleh saksikan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Wow. Dokter ini gak menyerah. Dengan segala cara akhirnya si bayi itu hidup kembali. Manusia aja mempertahankan ya bayi ini. Saudara bisa bayangkan. Tuhan itu juga melakukan yang sama. Mungkin manusia berkata, wah mustahil, gak mungkin berubah, gak mungkin. Kerjaku berhasil, sukses, gak mungkin penyakitku sembuh. Gak ada harapan, tapi saya mau katakan God never give up on you. Tuhan tidak pernah menyerah kepadamu. Oleh sebab itu siang hari ini jangan ada yang takut. Roh Kudus berikan keberanian karena dia begitu sayang buat saudara. Setuju katakan amin. Ada ayat yang disebutkan dalam Yohanes 10 ayat 28 yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Amin. Hari ini Bu, Pak masih ada harapan. Ada harapan buat keuanganmu. Ada harapan buat pekerjaanmu. Buat keluargamu, bukan buat studimu, buat masa depanmu. God never give up on you. Amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Tadi malam saya di WA seorang ibu muda. Bunda, ini siapa ya gara-gara panggil bunda ini ya? Mana Pak Boy?
Awal mulanya ini Pak Boy itu panggil bunda-bunda. Dulu ada yang panggil Ibu Hana, ada panggil Cici. Tapi sekarang lebih famousnya itu Bunda ya. Baik yang di Makassar, di Palangkaraya manggilnya semua bunda-bunda gitu. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Kalau saya bunda kan Pak Yusap. Pak Nah, ayah. Iyalah. Dia WA dari satu kota, saya enggak sebutkan. Bunda, bisa tolong doa, voice note. Iya kenapa? Ini temanku masih muda, umur 30 tahun. Divonis breast cancer. Dan harus dibuang, dipotong. Oh, dia sangat sedih. Anaknya baru 1. Suaminya pergi cari kerja di luar kota. Berjuang. Sudah second opinion belum? Sudah didoakan? Sudah kasih firman? Sudah. Tapi saya minta supaya Bunda kasih voice note. Biar temanku ini semangat hidup. Ya akhirnya saya kasih voice note doa, saya kirim. Dan responnya dia nangis dan dijamah Tuhan. Saya katakan gak usah takut. Siapa tahu vonisnya salah. Dokter kan juga manusia. Dia katanya stadium 2. Saya kasih tahu lagi. Ini Bu Hana yang stadium 4 aja sembuh kok. Sudah 13 tahun masih hidup. Engkau percaya mujizat Tuhan. Percaya jangan takut. Percaya Roh Kudus. Ada kesembuhan mengalir dalam hidupmu. Dan ya ibu muda ini temannya tadi menjadi kuat. Saudara, hari-hari ini nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi saya mau kasih tahu, jangan takut. Ada Roh Kudus yang menyertai saudara. Masukkan dalam tubuh jiwa rohmu. Nggak boleh takut, nggak boleh takut. Aku harus percaya mujizat Tuhan. Setuju katakan amin? Terus yang kedua yaitu apa yang Roh Kudus ubahkan. Yaitu Roh Kudus mengubahkan hati yang luka menjadi damai. Yohanes 14 ayat 26, namun menghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah saudara, Roh Kudus itu disebut penolong. Dalam bahasa Yunani, parakletos artinya dia menghibur, dia penolong dan mendampingi. Di perjanjian lama ada seorang yang hidupnya kecewa karena dia dibenci saudara-saudaranya. Dia diperlakukan tidak adil, dia dijual, dia dikhianati. Siapa? Yusuf. Mengubah hati yang luka menjadi damai itu gak gampang. Ketika alami suatu yang buruk. Tapi Yusuf berkata, ya kamu mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa yang besar. 13 tahun loh, umur 17 tahun dia dapat janji Tuhan begini. 13 tahun malah dibenci, masuk sumur dan seterusnya sampai umur 30 tahun baru dia terima pemulihan. Di dalam perjanjian baru ada Paulus. Siapa Paulus? Dulu preman, tapi setelah berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Dan Paulus ini ada di penjara, tapi dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Apa yang jadi tulisan daripada Paulus? Dia berkata apa? Filipi 1 ayat 4, aku senantiasa berdoa dengan penuh sukacita untuk kamu. Yuk baca sama-sama yuk, Filipi 2 ayat 2, 1, 2, 3. Maka kamu menjadi sukacitaku penuh karena kamu memikirkan hal-hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi sehati sepikir. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Saat kecewa, luka, minta Roh Kudus untuk bisa mengatasi, overcome hati tersebut. Bagaimana Paulus ini di penjara,
Kami tulis surat kepada orang-orang di Filipi, sukacita, sukacita. Bukan cuma 1 kali loh, 2 kali, 3 kali, 4 kali saudara kalau baca itu. Sukacita, sukacita. Sukacita gampang kalau engkau sedang duit banyak, bahagia, jalan-jalan, lihat FC. Siapa yang lihat FC tadi malam? Enggak ada ya? Wih, orang Makassar itu saudara, 70 orang jemaat Makassar. Bapak Sinode, bagaimana dia itu berangkat ke Jakarta nonton Tomingse. Iya. Dulu Pastor Billy itu ya, rambutnya kan gondrong-gondrong gitu ya. Itu sebetulnya terinspirasi sama Tomingse. Diam-diam ya. Tapi sekarang botak. Ya sudahlah. Faktor U. Saudara, saat engkau diberkati, sukacita, happy, woi haleluya, dapat mobil baru, dapat rumah baru, yang bagus-bagus, sukacita itu gampang. Tapi ketika debt collector datang tagih utangmu, kalau enggak rumahmu disita. Ketika dokter vonis kau kanker usus stadium 4, bisa sukacita? Kalau enggak Roh Kudus enggak bisa loh. Tadi lagu yang dinyanyikan Pak Boy itu, terima sukacita surga, itulah kekuatan dari. Itu lagu favorit saya. Pada saat saya selesai dioperasi, potong ususku, ada 7 selang. Di sini, di sini, di sini, di sini. Masih lemes. Kurus 49 kilo, 48 kilo. Menurut mitos, yang 999 itu katanya kayak mau mati gitu loh ya. 49, 59, 69, 79. Bener nggak sih? Itu katanya orang Cina lah, nggak tahu. Kita kan Indonesia. Ya saudara, umurku 49. Wah ini sudah tanda-tanda ini. Dipotong karena ususnya ada kankernya, dipotong berapa Pak Gary? Pak Gary nih yang tunggu. Hah? 15 cm, itu yang pertama. Terus kemo 8 kali. Terus muncul lagi karena potongnya kurang panjang. Menurut budaya, potong panjang umur panjang, potong pendek umur pendek. Waktu itu dokter yang pertama itu kayaknya nggak jelas gitu loh saudara. Lalu potong cuma 15 gitu. Potongnya juga laparoskopi gitu. Jadi muncul lagi. 2013 sudah dipotong, 14 kemo, 15 muncul lagi. Di kemo lagi. 8 kali. Terus setelah di kemo kecil kankernya potong lagi. Kali ini dipotong banyak saudara. Kandungan, usus buntu, apa-apa. Ya saudara. Wih itu setengah mati. Bagaimana bisa sukacita? Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Wih benar-benar saudara di titik terendah. Tapi di situ saya belajar untuk memuji Tuhan, belajar untuk bersukacita. Karena sukacita itu perlindungan. Sukacita itu kekuatan. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord itu your strength. Ya bagaimana kita menghadapi sakit penyakit terus nangis, merana-rana, gak ada gunanya. Sekalipun mati ya tetap mati. Kalau memang itu waktunya. Kalau belum waktunya ya sampai sekarang masih hidup toh. Kenapa saya logat Makassar ya? Karena minggu depan saya Makassar Bu Yuli. Iya Bu Yuli ini orang Makassar. Nah saudara, sukacita ketika engkau diberkati, ngalami yang baik itu gampang. Tapi ketika saudara ngalami yang buruk, tetap sukacita itu karya daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu hari-hari ini mungkin engkau sedang ada masalah. Belajar untuk sukacita, belajar untuk memuji Tuhan, belajar untuk worship sama Tuhan. Saya percaya kemenangan akan turun dalam hidup saudara. Amin. Ada quotes yang berkata, luka yang tidak dapat dilihat manusia dapat dijamah dan disembuhkan oleh Roh Kudus.
Lalu Roh Kudus tidak hanya mengubah keadaan kita, tapi juga menyembuhkan hati yang terluka di dalam kita. Saat air mata tidak mampu bercerita, Roh Kudus mengerti dan memulihkan hati yang hancur. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Roh Kudus, karena Dia adalah penghibur dan pemulih yang sempurna. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Setuju, katakan amin? Amin. Terus yang terakhir sekarang. Ya Bu Hana kok cepet khotbahnya ya. Ya kalau Pak Yusak panjang. Kalau Bu Hana singkat. Kalau Pak Gary mix. Terus yang ketiga yaitu Roh Kudus mengubahkan hidup menjadi berkat. Galatia pasal 5 ayat 22. Yuk dibaca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amin. Nah, kalau Roh Kudus memenuhi hidup seorang, hidupnya mulai berubah sehingga ada kasih, ada kesabaran, ada damai, ada kelemah lembutan. Pak Gary ini kecil dulu gemuk. Umur 5 tahun itu gemuk banget. Tapi saya heran anak-anaknya kok kurus-kurus ya. Dulu Pak Gary tuh gemuknya kayak anaknya Pak Budi loh. Wih, mantep gitu saudara. Dan kalau ke sekolah itu bawa ransel. Masuk kelas tuh. Di sekolahnya di mana itu dulu ya? Di PPI kalau nggak salah. Masuk kelas. Dia lempar itu ranselnya. Cekrak. Teman-teman yang cewek-cewek, Bu Guru, Gary ngamuk. Lalu dipanggillah Bu Hana ke sekolah. Iki anaknya pendeto, cucu pendeto, kok ngamuan. Terus, oh iya Bu, 1 kali, 2 kali. Ya sering lah. Dan saudara tahu, guru-gurunya itu jemaat gereja kami. Mantep dong. Wah, Pak Yusak khotbah, toh kalau minggu kedua. Lalu anaknya apa ya? Pokoknya dia tuh kayak suka marah. Ketika dipenuhi Roh Kudus, halus, lembut, low cost, Surabaya Malang numpak bis. Irit dan pelit. Dia pikir, dia hitung-hitung toh kalau naik bis itu 30 berangkat, pulang 30. Kalau naik mobil Bu, 150 bensin, tol ya kurang lebih 300. 300 sama 60, murah mana? 60 toh. Jadi ya saya sudah larang ya, saya agak gimana gitu loh. Jangan naik bis, kan emaknya itu jangan naik bis lah, naik mobil. Enggak apa-apa, enak naik bis. Aku naik Mercy. Kan bisnya itu Mercy besar gitu saudara. Ya, karena Roh Kudus dia diubahkan. Sampai mana tadi ya? Poin 3, ada kasih, ada kesabaran. Sekarang gak pernah marah loh saudara. Aku lihat anak-anaknya itu pecicilan gitu ya. Tenang, langsung gimana gitu loh. Keluarganya itu bisa bahagia dan terkendali dengan baik. Ya saudara, di sini di Bible disebutkan ada Barnabas dikenal suka menguatkan orang lain. Namanya itu anak penghiburan. Hidupnya dipakai Tuhan menjadi berkat. Ya saudara, Tuhan tidak mencari orang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau dipenuhi Roh Kudus. Perkataan, sikap kita membawa damai. Buah roh itu saudara adalah karakter yang dihasilkan Roh Kudus. Pohon yang sehat menghasilkan buah yang baik. Bagaimana buah roh itu bertumbuh? Yuk tinggal dalam kasih Kristus, baca firman, renungkan bahwa Roh Kudus itu boleh berkarya dalam hidup kita. Kadang berkat terbesar bukan uang, tapi hati yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan membawa terang bagi orang banyak.
Nah hari ini Roh Kudus itu sanggup mengubahkan takutmu jadi berani. Hatimu yang mungkin kecewa jadi tabah, kuat, dan saudara gak mudah kecewa. Dalam hidup saudara ada buah-buah roh. Ini masih ada 10 menit. Bu Yudi boleh kasih kesaksian? Oke, gini. Iya, tadi saya itu datang lalu Bu Yudi Fani ini cerita. Dia punya adik ipar lalu sakit kanker lalu disembuhkan. Ya Bu, sini Bu, cerita Bu supaya jemaat juga dikuatkan. Yes. Oh di bawah aja ya udah. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Jadi tadi jujur waktu saya masuk tiba-tiba ketemu Pastor Hana, terus dia cerita ada di telepon seseorang yang lagi minta doa untuk dikuatkan karena harus menjalani operasi payudara. Dan kemudian saya cerita bahwa saya juga punya pengalaman tuh dengan ipar saya. Jadi saya punya adik. Kebetulan 4 saudara, saya perempuan sendiri, kakak saya 2 laki dan adik laki 1 yang usianya cukup jauh di bawah saya. Masih muda, jadi adik saya masih umur 40 dan istrinya masih 30 something waktu itu ya, tahun 2021. Terus tiba-tiba malam itu dia telepon saya, malam dia bilang, suaranya udah gemeter gitu ya, dia bilang, tolong Ci bantu saya, ini beneran tolong doain. Karena istri saya ini udah divonis dokter, dia harus operasi, harus diambil karena stadium waktu itu kalau nggak salah 2B atau 3 gitu ya. Dan dia cerita bahwa kanker itu ada 3 hal penyebabnya. Yang pertama itu karena faktor keturunan, ini yang nggak bisa, jadi secara kedokteran nggak bisa disembuhkan. Terus yang kedua itu karena faktor hormon, estrogen dan satunya progesteron kalau nggak salah. Jadi kayak hormon reproduksi gitu. Dia tuh biasa jarang, langka sekali orang bisa kena 3-tiganya. Biasanya kena 1 atau 2, ini bisa kena 3-tiganya. Dan dia bilang udah divonis dokter, udah benar-benar ini nggak bisa disembuhkan. Sulit, ya saya bilang sesulit apapun masih ada Tuhan. Terus akhirnya dia cerita dia sudah harus menjalani kemo 28 kali, itu paket pertama. Dan dia sudah jalani 4 kali, akhirnya dia sudah kondisinya pokoknya parah, bahkan obat yang dipakai itu sudah yang paling mahal dia cari itu. Akhirnya dia jalani 4 kali kemo itu sudah fungsi jantungnya menurun tinggal 68%. Jadi akhirnya saya bilang, udah kamu nanti nggak mati karena kanker, tapi mati karena jantungnya ini tadi. Akhirnya saya bilang ya udah kita doa, sama-sama doa. Terus kamu langsung minggu depan ini ke Surabaya aja. Saya bilang saya runding dengan suami, saya anjurkan dia akhirnya menjalani satu terapi yang saya tahu dan saya juga sudah ikut menjalani untuk terapi untuk infus gitu. Terus akhirnya saya juga bilang, 1 andalkan Tuhan, yang kedua lakukan perjamuan kudus. Karena itu udah gak ada jalan keluar. Kamu mau kemo, kamu juga akan mati karena jantung kamu semakin menurun dan kamu gak akan kuat menjalani itu. Paket 1 sudah 28 kali. Akhirnya dia nurut, dia datang ke rumah saya, dia nginep di rumah saya terus anjurkan dia, kita ajak doa, terus perjamuan kudus. Dan puji Tuhan, dia menjalani infus juga 50 kali, dalam seminggu 3 kali, terus dia terus lakukan apa yang saya sampaikan, kita terus doa. Dalam waktu kira-kira setahun kemudian, saya suruh ke Jakarta lagi untuk melakukan PET scan, dan puji Tuhan hasilnya 0, bersih total. Dan itu saya benar-benar katakan, itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin saya bilang. Dan 2 tahun kemudian dia lakukan PET scan lagi, bersih, tidak ada sama sekali benihnya. Dan saya bilang itu memang kalau bukan Tuhan yang bekerja nggak mungkin. Karena saya pernah juga alami, kenapa saya bilang seperti ini ke dia, saya juga alami 2002. Waktu itu anak saya masih 2, kecil-kecil, dan anak saya yang kedua itu masih 2 tahun.
dokter juga menemukan saya ada benjolan di payudara saya di bagian kiri. Sampai akhirnya saya harus menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan, dan akhirnya dokter menyatakan saya harus lakukan operasi. Memang tidak total, tapi sebagian karena cukup berisiko. Dokter bilang karena kebetulan ibu saya juga pernah mengalami itu, jadi dokter mengatakan lebih baik itu benjolan diambil aja. Dan setelah saya pergi Jumat malam itu ke dokter Aryo, waktu itu di Jalan Bawean, spesialis onkologi ya. Dia berikan saya surat pengantar hari Senin, jam 7 pagi saya harus operasi di rumah sakit. Waktu saya sudah sampai di mobil, waktu itu mau pulang, suami saya setir mobil kan, dia mobil mau jalan, tiba-tiba Roh Kudus bilang, kenapa kamu gak percaya kepada Tuhan yang menciptakan kamu? Kenapa kamu lebih percaya kepada dokter? Memang kita tidak boleh menolak apa yang disarankan dokter. Saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk ini ya, tolak aja dokter ngomong apa, bukan seperti itu. Tapi kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Itu yang nomor satu. Jadi waktu itu Roh Kudus bicara kepada saya, kenapa kamu gak percaya kepadaku? Tuhan bilang gitu, batalkan, tunda. Akhirnya saya bilang ke suami, udah saya gak lakukan operasi dulu. Kenapa? Penting ini. Ini dokter sudah bikin surat pengantar begini-begini, sudah ngoceh pokoknya ya. Terus akhirnya udah, kamu nurut aku atau kamu yang jalani aja, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia telepon ke ini susternya, dia bilang ini ibunya nggak siap katanya gitu untuk operasi hari Senin. Ya udah, ditunda. Kemudian saya setiap kali ada hamba Tuhan datang waktu itu di gereja lama, selalu saya ini udah maju aja minta doa. Dia bilang, udah, saya percaya. Siapapun yang hadir, hamba Tuhan mau dari luar negeri, mau dari dalam negeri, yang penting hati kita ini harus percaya dulu kepada Tuhan. Mau duduk di kursi pun loh, kalau Tuhan mau sembuhkan, hari ini saya sembuh, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah, saya jalani 4 tahun. Kemudian tiba-tiba malam-malam tuh saya nggak bisa angkat tangan saya yang kanan ini. Saya raba tuh ada benjolan lagi di sebelah kanan lebih besar. Waduh, sudah nggak bisa tidur semalam itu karena saya merasa ini sudah penyebaran dari kiri pindah ke kanan. 4 tahun kemudian, ya udah malam itu saya benar-benar nggak bisa tidur. Saya cuma nangis. Saya bilang, Tuhan, kasih saya kesempatan lagi Tuhan untuk saya bisa bersaksi dan saya bisa melayani Engkau lebih lagi. Dan malam itu saya benar-benar udah seperti kena serangan ya. Iblis katakan, kamu akan mati. Seperti ini, dia kasih contoh si A, si B, si C, mati. Tapi saya tetap percaya, Tuhan, kalau Engkau masih berkenan aku untuk hidup, pasti aku hidup. Dan waktu itu, terus saya bangunkan suami, kita doa bersama, dan tengah malam itu benar-benar Roh Kudus itu bicara dalam hati saya begitu keras, dan saya bisa tidur nyenyak, sampai akhirnya Jumat malam itu, Kamis malam ya, Jumat malam saya ke dokter dan saya jalani semua pemeriksaan. Ternyata dokternya ketawa, dia bilang, loh ini memang kalau diraba tuh benjolannya besar, tapi di dalam tuh bersih, tidak ada apa-apa. Loh itu saya bilang, ini apa? Ya nggak tahu, saya minta obat karena saya minta ini supaya kempes gitu. Dokter bilang, ya nggak ada obatnya. Terus dia bilang, periksa yang sebelah kiri yang harusnya saya jalani operasi waktu itu ya, di bagian kiri. Ternyata semuanya puji Tuhan bersih. Kalau Tuhan mau menyembuhkan itu tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan saya sudah lewati ini berarti 2002 sampai 2026, 24 tahun. Puji Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, nggak usah takut. Kalau memang semuanya diizinkan Tuhan, jalani aja. Kekuatan dari Roh Kudus itu membuat kita menjadi kuat dan kita percaya masih ada tangan Tuhan yang lebih kuat daripada segala sakit penyakit kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jujur saya ini banyak teman-teman bilang, meskipun kayaknya modelnya ini ya kalem-kalem lembek, tapi saya ini pemberani. Saya kalau ada orang tuh datang ke saya, ini cek begini, saya bilang, udah gak usah takut, dilawan aja, masalah aja kok takut gitu. Karena semakin kita menghadapi masalah itu ujian ya, saya buat itu ujian. Melewati apapun, mungkin pernah saya kesaksian juga di doa malam, divonis dokter
harus operasi miumnya sudah sudah seperti bayi besar. Ya malam itu Tuhan lakukan operasi juga lewat keluar sendiri. Itu nggak masuk di akal semua itu. Tapi ya saya percaya kalau kita itu masih punya Tuhan, nggak usah takut, jalani aja dengan Tuhan. Jadi percayalah, apapun persoalan hidup kita, selama kita andalkan Tuhan, Tuhan itu loh tetap pegang kendali atas hidup kita. Pasti lewat masanya itu masih ada, semuanya menjadi baik. Mungkin itu kesaksian yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo musik mana musik, ayo nyanyi yuk. Terima kasih Roh Kudus, hadirat-Mu menjamah setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini diberkati, dilawat oleh Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau melekat, mau deep lebih lagi dengan hadirat-Mu. Kami percaya mujizat masih berlangsung sampai hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau hadir di bait-Mu yang kudus ini Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, memulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalirlah
usahamu tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak Terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musik hidupku. tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terduga ku andalkan di setiap langkahku. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Mari panggil nama Yesus. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat berdoa, saat percaya, aku ditolong Tuhan. Amin. Dengan iman katakan, aku diberkati. Mari angkat kedua tanganmu, percaya Dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. oleh Yesus, Tuhan Rajaku, sekarang ini. Aku diberkati. Aku diberikan, aku disembuhkan. Keluargamu sembuh, ekonomimu sembuh, penyakitmu disembuhkan di dalam nama Yesus. Mari ucapkan deklarasi, katakan, amin. Aku diberikan, Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. aku dipulihkan oleh Yesus, Tuhan Rajaku, sekarang ini. Dalam nama Yesus.
bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Raja. Tepuk tangan panjang buat Yesus. Kau diberkati, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkata-kata dalam bahasa roh, ambil 1-2 menit. Kuat, saudara, bangun. Sembah dengan iman, sembah dengan percaya, sembah dengan harap. Terima pertolongan Tuhan Yesus. Terima keajaiban. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu. Sendiri kami gagal. Kami bersama Roh Kudus, kami terima kemenangan. Kami terima kesembuhan. Kami terima berkat. Di dalam nama Yesus, Engkau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang kekurangan, Engkau Elohim yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Diberkati. Sekalipun kami jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab ada tangan kuat yang menopang hidup kami. Orang-orang muda di tempat ini Kau berikan masa depan. Rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Yesus, yang tidak ada pekerjaan, Kau menyediakan pekerjaan. Di dalam nama Yesus, keluarga demi keluarga dibuat Tuhan bahagia, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat kedua tangan saudara dengan iman. Kau terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Saya rasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Percaya Engkau diubahkan, Engkau diubahkan, Engkau dipulihkan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu
Terima kasih telah beribadah bersama kami di YHS Media. Saya ingin memberi kesempatan bagi saudara yang rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saudara. Kalau ada dari saudara yang belum percaya, bagi saudara yang rindu, saudara dapat mengikuti dan mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, aku bertobat dari dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya Engkau telah mati bagi semua dosa-dosaku. Aku dibenarkan oleh darah Yesus. Hari ini aku telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa, aku mengucap syukur. Amin, amin, amin. Bagi saudara yang membutuhkan bantuan doa, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor yang ada di bawah ini. Kami rindu untuk berdoa dan menjadi mentor bagi saudara. Yesus HaMashiach, bless you.